Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengurusan jenazah dan hikmahnya. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai apa itu pengertian jenazah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengurusan jenazah dan hukumnya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari perawatan jenazah. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Langsung saja, dalam materi ini nanti akan kita pecah menjadi sub bab 3 pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu pengertian jenazah, yang kedua pengurusan jenazah dan hukumnya, dan yang ketiga hikmah perawatan dari jenazah. Langsung saja subbab pembahasan yang pertama yaitu apa itu jenazah. Pengertian jenazah berasal dari kata janazah yang bisa diartikan artinya mayat. Bisa pula dibaca dengan jinazah yang berarti keranda atau usungan dan juga keranda beserta mayatnya. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh kerabat ketika melihat tanda-tanda kematian, di antaranya yang pertama yaitu mentalkin. Mentalkin sendiri yaitu membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga orang yang sedang menghadapi kematiannya, atau istilah lainnya sakaratul maut. Dan yang kedua, membacakan surat Yasin. Yang ketiga, dimiringkan ke arah kiblat. Yang keempat, memberinya minum. Yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah dan berbicara hal-hal yang baik. Hal tersebut telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses pengurusan jenazah beserta hukumnya. Hukum dari mengurus jenazah sendiri yaitu fardu kifayah, yang artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal, maka kita sesama umat muslim di daerah tersebut wajib mengurus jenazah tersebut. Telah dijelaskan ada 4 kewajiban kita sebagai sesama umat muslim terhadap saudara kita yang telah meninggal dunia. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Kewajiban yang pertama yaitu memandikan jenazah. Arti dari memandikan jenazah yaitu membersihkan serta menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat pada badan si mayat. Adapun ketentuan-ketentuan memandikan jenazah. Yang pertama yaitu syarat jenazah yang dimandikan harus beragama Islam. Tubuh atau anggota badan masih ada atau utuh. Dan yang terakhir yaitu jenazah tersebut bukan mati karena syahid. Dan ketentuan yang kedua yaitu yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah laki-laki maka yang memandikan laki-laki, dan begitupun sebaliknya kecuali jenazah tersebut telah bersuami istri. Yang kedua, jika tidak ada suami istri atau mahram maka jenazah ditayamumkan. Dan yang ketiga, jika ada beberapa orang yang berhak maka lebih diutamakan dari kerabat si jenazah tersebut. Kewajiban yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Arti mengkafani secara bahasa yaitu menutupi, sedangkan secara istilah menutupi jenazah dengan kain kafan. Hukum dari mengkafani jenazah sendiri yaitu fardu kifayah. Mengenai ketentuan dari kain kafan untuk mengkafani si jenazah. Yang pertama, kain yang digunakan hendaklah kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh si jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaklah yang berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi jenazah laki-laki terdiri dari 3 lapis, sedangkan jenazah perempuan terdiri dari 5 lapis.
Dan yang keempat, sebelum digunakan untuk membungkus, hendaknya kain kafan diberi dengan wangi-wangian dan kapur barus. Dan yang terakhir, tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Adapun pembagian 5 lembar dari kain kafan si jenazah perempuan. Yang pertama, lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya. Maka kain yang digunakan itu kain kafan yang paling besar sendiri. Dan yang lembar kedua itu digunakan untuk sebagai kerudung kepala. Dan lembar yang ketiga digunakan untuk baju kurung. Dan yang keempat, lembar yang keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. Dan lembar yang terakhir yaitu lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Nah, itu tadi mengenai ketentuan-ketentuan cara mengkafani jenazah. Kewajiban yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Para ulama sepakat bahwa mensolatkan jenazah hukumnya yaitu fardu kifayah dan tidak disyaratkan dilakukan secara berjamaah. Dan para ulama fikih juga sepakat bahwa semua syarat wajib dan syarat sahnya sholat fardu menjadi syarat dalam sholat jenazah. Adapun rukun sholat jenazah yang pertama yaitu takbiratul ihram disertai dengan niat. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, takbir ketiga dan takbir keempat membaca doa untuk si mayat. Dan yang terakhir yaitu salam. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu membaca niat. Adapun niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu jika jenazah laki-laki. Dan apabila jika jenazahnya perempuan, yang hadzal mayyiti, jika jenazahnya perempuan diganti dengan hadzil mayyitati. Adapun niat untuk sholat jenazah gaib, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli alal mayyitil ghaibi fulan arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, pada takbir kedua membaca sholawat Nabi. Sholawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Bunyinya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki kita membacanya pakai hu. Jika jenazahnya perempuan, hu-nya tadi bisa diganti dengan ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu jika jenazahnya perempuan. Dan yang terakhir yaitu pada takbir keempat juga membaca doa yang bunyinya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Itu jika jenazahnya perempuan. Jika jenazahnya laki bisa diganti dengan hu. Demikian itu mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Dan kewajiban yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Tata cara untuk pelaksanaan penguburan jenazah bisa dilihat link video yang sudah saya taruh di deskripsi. Mungkin bisa dilihat untuk tata caranya. Mungkin itu mengenai menguburkan jenazah. Dan memasuki materi yang terakhir yaitu mengenai hikmah dari pengurusan jenazah. Mengambil hikmah dari proses pengurusan jenazah. Jika ditelaah lebih dalam, ada beberapa hal yang penting untuk dicari alasannya. Mengapa jenazah yang secara lahiriah sudah tidak bernyawa harus diurus dengan cara yang baik? Adapun hikmah yang pertama yaitu kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah SWT tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup
Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Hikmah yang kedua, memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan, jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan atau memberikan pelajaran menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup saja, namun setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditetapkan. Hikmah yang ketiga yaitu mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hikmah yang keempat yaitu mensolatkan jenazah berarti mendoakan si mayat. Isi doa adalah sebuah permohonan agar mayat mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya atau betapa tingginya nilai dari persaudaraan Islam. Dan hikmah yang terakhir yaitu keseluruhan penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim pada semasa hidupnya. Mungkin itu saja mengenai proses pengurusan jenazah beserta hikmahnya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.